udah join sebentar ya. Oke. Nah, iya sudah. Halo, selamat siang dok. Halo. Selamat siang. Gimana kabarnya, Amin? Iya, baik. Maaf ya, saya panggil Dokter Yunita Mimin. Iya nih, buat teman-teman yang terlalu aktif Dokter Yunita ya. Halo semua. Yang baru join, ini kita memperkenalkan diri dulu. Saya Dr. Elizabeth Yunita, SPKG. Nah, kebetulan siang ini tuh luar biasa nih, karena dokter yang mau saya ajak diskusi ini adalah salah satu dosen saya. Jadi beliau ini salah satu dosen kakak pembimbing yang sangat jasa pada perjalanan PPDGS saya kemarin di Unpad. Yang berjasa banyak nih. Nah ini sehat. Nah dok kenalan dulu dok. Kenalan ya, saya namanya Ana Muryani. Kebetulan saya staf pengajar di Departemen Konsultasi SPKG Unpad. Kalau sekarang saya lagi jadi kerja di RSGM kalau saat libur sekarang. Jadi karena saya juga ada di RSGM, jadi ya akhirnya ada tiket lah ya. Jadi ada tiket sekarang, posisinya emang ada di RSGM. Iya, sekarang lagi di RSGM ya dok ya? Iya, terlihat sementara yang lain kan kita semua tuh lagi stay at home. Jadi ya makanya mungkin kan saya tuh benar-benar salut sama, terutama ya kelihatannya dokter perawat umum itu yang garda terdepan lah, itu udah jelas. Kami aja dokter gigi, waduh, kebit di jantungnya buat saya, aduh luar biasa. Tapi saya selalu mendoakan semua sehat saya, kasihan. Iya dok. Halo semua yang sudah bergabung. Yang udah bergabung. Semoga sehat selalu semuanya. Nah, siang ini tuh kita mau diskusi nih, karena waktu yang live sebelumnya hari Jumat minggu lalu itu kan saya wawancara Dr. Ahmad Syaukani, SP Orto. Nah, beliau udah menjelaskan tentang apa ya prosedur kalau misalkan kita mau praktek itu sebenarnya boleh nggak? Menurut beliau sebenarnya PDGI memang menghimbaunya agar tidak berpraktek dulu, tapi kalau yang mau praktek boleh asalkan dengan APD yang lengkap. APD-nya tuh level 3. Nah, jadi kan kemarin udah panjang lebar dibahas tentang gimana kita janjian pasien, terus pasien datang harus ngapain dulu, itu stepnya panjang lebar sampai pokoknya kita dari mau pakai APD sampai lepas APD itu panjang prosedurnya. Nah, kemarin kan saya baru ngobrolin tuh teori. Kalau misalkan prakteknya gimana nih dok? Kan dokter berarti sebagai apa dok? Manajer layanan medis. Ya. Medis sama keperawatan ya. Nah, itu kan berarti di RSGM Unpad ini 24 jam berarti buka kan dok IGD, karena ya otomatis namanya emergency kan kemana lagi kalau nggak ke IGD. Nah itu gimana dok? Nah, jadi wah luar biasa ini. Gimana dok? Saya pada prakteknya? Betul ya. Mungkin yang pertama kali saya harus salut sama semua rekan-rekan saya yang mau berada di RSGM di tengah libur, bagian udah work from home kayak gitu-gitu ya. Yeah. Dan deg-degan sama COVID ini saya kasih aplaus dulu lah sama mereka, karena buat saya nggak bisa ngasih apa-apa, serius. Saya cuma bisa berdoa mereka baik-baik saja, karena di Bandung ini posisinya rumah sakit gigi mulut memang tempat untuk gigi pelayanan yang mungkin hanya 2 atau 3 atau 4 yang buka. Jadi posisi sekarang belum lagi kami ada rawat inap. Jadi pasien rawat inap itu beneran ada gitu. Tiba-tiba kalian ada pasien rawat inap ya. Jadi kami kan screening dulu ya. Itu tidak mudah, semua jenis SOP, makanya akhirnya saya dari awal mungkin kalau lihat IG saya banyak sekali yang saya share tentang COVID
Karena saya juga harus baca, benar nggak, harus belajar. Kalau nggak belajar susah. Nah, kesulitan pertama kali ada di sini adalah soal hygiene habis. Masker mahal, tiba-tiba handphone mau mahal, aduh rasanya merinding. Belum hazmat rasanya udah kayak apa. Jadi pada saat ada pengumuman sampai di level 3, itu tidak mudah. Mahal sekali. Makanya akhirnya di sisa kami karena gini, kemarin saya share sama teman-teman saya di alumni PT yang ada di Bandung. Itu beneran kalau sakit gigi pernah ada yang ngerasain nggak? Sakitnya luar biasa. Nah dok, saya pernah. Bayangkan tidak ada dokter gigi yang mau menangani karena takut. Jadi kan akhirnya kami harus memberanikan diri. Kalau tidak, sebenarnya kalau buat saya resiko tanggung jawab moral saya sebagai dokter gigi dipertaruhkan, apalagi saya udah SP. Jadi akhirnya kita banyak belajar soal bagaimana sih kotak buat kitanya. Berapa menit harusnya kita melakukan tindakan paling aman, gitu ya. Terus persiapan apa yang harus kita lakukan itu tidak mudah. Kalau baca mungkin ada ya banyak sekali guidance lucu ya sebenarnya Amerika sendiri termasuk yang cukup tinggi tingkat profitnya, tapi mereka membuat prosedur yang cukup bagus menurut saya. Jadi kalau wah, sebentar teman-teman, ternyata koneksinya terganggu. Buat teman-teman yang udah join, tadi saya live dengan Dr. Ana, spesialis konservasi gigi. Beliau manajemen pelayanan di RSGM Unpad. Beliau lagi cerita nih, tadi padahal lagi seru, cuman koneksinya sepertinya terganggu. Sebentar ya, saya coba invite lagi. Bentar ya. Yon, kenapa Yon? Buat teman-teman yang masih punya pertanyaan, mungkin bisa sekalian diketik, nanti kita jawab bareng-bareng. Dokter Ana, coba kita join lagi IG. Tadi ini sempat ke-cut koneksinya. Sebentar ya. Coba saya invite lagi. Comeback dok. Tadi keputus. Tadi koneksinya mati. Iya. Udah ngomong panjang. Iya dok. Gimana dok? Di rekaman teleponnya. Ya, jadi kalau saya tadi sempat bilangnya adalah kalau kita lihat sebenarnya terakhir saya lihat di Johns Hopkins aja tertinggi masih Amerika Serikat, tapi luar biasa mereka sudah membuat prosedur untuk kedokteran gigi itu sangat lengkap. Jadi kalau lihat dia sampai membuat algoritma untuk impairment dental health ya. Jadi maksudnya posisi sementara apa sih harus kita lakukan sampai prepare staff, perawat ya. Nanti mungkin di Zoom nanti bisa saya liatin kalau emang kita jadi ngerekam itu ya. Saya mau share aja. Kebetulan karena saya mau kepaksa, jadi apa yang harus saya lakukan. Dan itu aplikasi di lapangan nggak mudah. Itu beneran nggak mudah. Iya pastinya dong. Orang pakai APD level 3 itu kayak mau mati kayaknya. Bayangin dari jam 8 itu dia dok. sampai jam 12. Sampai saya mikirin ini gimana jam 12 sampai jam 4 ya. Belum lagi kalau udah sekali dibuka itu kan nggak boleh dipakai lagi. Iya betul dong. Ya kan? Itu kami berproses itu tidak mudah. Jangankan itu mau mensosialisasikan sebuah SOP yang sudah ada berapa tahun yang lalu aja, tidak mudah. Kemarin saya lihat live Instagramnya, live webinarnya Glassman ya, kalau di Indo, ada yang cukup menarik. Salah satu yang dia bilang adalah soal swab. Ini adalah sesuatu yang paling sebel dokter gigi dan koas lakukan, mengisi swab. Pada presiden juga dong. Itu adalah nomor satu yang bisa menyelamatkan kita dari ini pasien COVID apa enggak.
Karena pasiennya sekarang nggak mau ngaku. Betul, Apalagi mau puasa. Ini kejadian kemarin adalah ada pasien nggak ngaku di screening. Akhirnya tuh dokternya sangat awas nih. Saya selalu juga sama dokter yang ada di IGD umum. Akhirnya ketahuan dong dia dari Amerika. Dan dia sekarang nggak tinggal sama keluarganya. Dia lagi ada di Bandung untuk isolasi diri. Karena dia ingin mencabut Iya. Kita menanyakan itu. Wah, koneksinya ini lagi nih. Nah, ada dong. Nah, karena koneksinya putus-putus. Ada. Sekarang kan lagi jadi ODP. Nah sekarang pasien itu banyak yang nggak ngaku. Ini yang cukup ngeri. Ada iya. Dok, nah, koneksi IG-nya kayaknya ini kurang stabil dok. Koneksi IG-nya. Stabil ya? Iya. Buat teman-teman yang punya pertanyaan mengenai gimana sih kita prakteknya nanti, kalau misalkan mau praktek lagi boleh sekalian diketik, nanti dokter Ana bisa sharing. Diskusi kali ya. Nah ini yang menarik buat saya adalah ini udah mungkin 1 minggu kan ya? Ini bisa 2-3 bulan. Nasibnya kita ini luar biasa ya. Pasiennya kasihan, betul nggak? Saya sempat berpraktek karena kasihan pasien dalam keadaan sebelum terjadi COVID baru saya cetak dan dia mau menikah. Serius. Waduh. Dan ini harus datang. Saya sempat sampai inform konsul sama pasiennya. Ya mau tidak mau harus dipasang karena hari Sabtu itu dia tetap menikah walaupun hanya terbatas. Jadi dia hanya melakukan resepsi yang nggak jadi. Ini nyata. Ini luar biasa. Kalau lihat IG itu beneran saya masang sampai saya ke labnya itu lucu Pak ini mau nikah. Kalau nggak nikah lo nggak akan sukses. Tidak bisa diapa-apain kan? Masa gigi itu emergency dok. Itu seminggu setelah ditetapkan COVID ada. Aduh, itu ya udah minum semua vitamin. Omega 3, berdoa, pastikan APD lengkap, N95, semua. Wah, ini koneksinya muter-muter lagi. Waduh, yang penting sih itu ya teman-teman, jaga kesehatan, jaga imunitas tubuh, pokoknya vitamin, suplemen harus cukup semuanya. Tuh, bentar ya. Wah, ini sepertinya hilang lagi. Sebentar ya. Bentar ya. Saya invite lagi Dokter Ana. Mungkin karena di RSGM ya. Dulu saya zaman di RSGM sinyalnya kurang oke. Bentar ya. Oke, buat teman-teman yang masih punya pertanyaan atau boleh sharing, mungkin ada yang mungkin lagi praktek juga, terus ada yang mau ditanyain mengenai APD, prakteknya gimana, boleh sekalian. Mumpung lagi sama Dokter Ana nih. Bentar ya, saya invite lagi Dokter Ana. Bentar ya. Menunggu. Nah,
Iya dok ya. Sambil nunggu pertanyaan ya. Iya. Ini udah dicoba pakai simpati, pakai tri, tetap aja begini. Mungkin harus bikin menara sendiri nanti ya dok ya. Menara sendiri. Biar nggak hilang sinyal. Kalau posisi di luar ya. lebih bahaya ya. Betul. Gandeng. Nah itu dok, saya tuh. Nah coba. Oh ini ada yang nanya tuh. Nah rubber dam dok, dari dokter Anton. Dokter Anton BM menanyakan apakah rubber dam bisa membantu. Dok, itu mandatory. Jadi udah saya lihat di EBD udah 3 webinar yang mengatakan sama, karena itu bisa mencegah aerosol. Bayangkan sebenarnya saat kita terpaksa nih ya treatment dental emergency, yang kita lakukan adalah pasiennya harus kumur dulu dengan H2O2 atau povidone. Udah gitu pakai rubber dam, udah gitu di swab lagi dengan NaOCl. Ya bayangkan segitu kita takutnya si virus itu masih ada di dalam mulut pasien kalau sampai dia memang ada. Tapi kalau tindakan emergensi memang kalau lah ya kita dilindungi lah. Ya dong. Tapi rubber dam mandatory, apalagi dalam keadaan COVID. Jika keadaan COVID aja mandatory. Iya. Apalagi keadaan virus gini, itu mau buat kitanya juga. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya nih dok. Ya. Ini saya mau baca namanya rada bingung dok. Aswin Daok. Iya dok. Coba kalau ya, gigi sudah dok? dipasang rubber dam, apa masih beresiko menyebabkan droplet dok? Jadi kalau dipasang rubber dam, kalau seandainya posisi giginya memang nggak bagus, dokter harus pakai tambahin lagi yang fluid di sini. Gimana caranya? Pokoknya cairannya nggak ada yang bocor. Itu wajib. Jadi selain pakai, kalau dia posisinya di depan normal basic sih enak ya, tapi kalau posisi bawah bener harus akses opening, udah segala macam di otak kita gitu kan, udah tutup lagi pakai dam yang fluid di sinar, jadi pasti nggak ada cairan. Oh ya satu lagi, suctionnya harus pakai yang sangat nge-suction ya dok, bukan yang posisinya di-suction dikit-dikit, nggak boleh ya. Kalau memang kita, jadi ada nanti di slide saya, di presentasi saya, bentuknya kayak apa. Karena bukan yang ada kayak saliva ejector gitu dok, jadi dia harus ada lubang di bibirnya dan dia gede, jadi ngambilnya cepat. Ya, itu khusus, namanya aja ada khusus gitu. Nah, kalau untuk ada dia mungkin nanti aku share atau aku boleh. Ya nanti aku buatin kok. Iya. Nah, karena aku udah ngambil sama ini. Nah ini yang susah itu ventilasi ruangan Yud. Susah itu kan itu memang paling susah. Bayangkan sebenarnya kondisi normal idealnya ya. Mudah-mudahan kita bukan merawat pasien COVID ya. Kalau enggak. Kalau pasien COVID itu harus benar-benar ruang isolasi yang khusus, yang memang kita akan di negative pressure untuk melakukan gitu. Ada HEPA-nya gitu, ada untuk melakukan, itu harus kayak gitu. Tapi kalau kita nggak COVID, minimal kita harus punya ventilasi dan namanya AC sentral, hentikan. Itu nggak boleh. Jangan pakai AC sentral. Ada yang punya AC sentral? Kalau di klinik kan biasanya gitu ya. Kalau lokalis beda lagi. Jangan. Jadi makanya waktu pertama kali saya dipanggil dinas, COVID belum merajalela ya, kan banyak teman-teman kami di puskesmas bertanya gimana kami gitu. Malah yang bagus itu kalau dia ada ventilasi dan usahakan pasien itu udara itu jangan ke arah kita, tapi ke arah luar, ke arah pintu. Dokter pasti kebayang tuh. Itu sama kayak kita mencegah pasien yang sistemiknya TBC ya, inhalasi, hati-hati dengan. Jadi kalau posisinya salah, dokter harus
jadi COVID. Nah, apalagi nih, ini ada yang tanya kalau APD itu untuk ya. Nah, gitu dok. Betul, dari Dok. Tira Catherine. Dok, kalau saya nyaranin memang satu pasien itu adalah satu APD. Apalagi kalau dia pakai ada aerosolnya. Makanya makin kesini itu semakin menipis keadaan APD yang ada di RSDM karena pasien kalau pas memang lagi ngebor itu harus segera dibuka karena kan pasti ada cipratan di sini dan ada di asisten. Otomatis yang tadinya anggap ada 8 yang kami sediakan setiap hari ya untuk yang berjaga di dalam saja di IGD pasti nambah dong. Ya, nah itu bukan sesuatu yang murah, itu mahal, jadi makanya kami pasti semua rumah sakit meminta bantuan pada semua. Gitu dengan keadaan sekarang pada mahal, mudah-mudahan makin kesini tidak ada lagi yang membuat jadi mahal dan ada buatan Indonesia yang bisa membantu kami gitu ya. Kasihan dan deg-degan setiap hari. Nah itu dia. Terus waktu kemarin-kemarin itu saya sempat lihat nih postingan dokter minggu lalu mungkin ya dok di RSGM udah bikin itu dok aerosol box ya yang dari akrilik buat aerosol trap. Nah itu udah dipakai belum dok? Nah keadaannya sekarang saya bikin SOP karena udah disimulasikan itu posisinya berarti karena dia kan artinya ada pegangan ya, ada pegangan. Jadi sekarang itu box itu ditaruh di manapun, jadi ada di tempat yang biasanya berhubungan dengan kontak. Contoh, di asesmen perawat yang butuh tensi, kami taruh itu kan biar tidak berkontak. Dan juga termasuk yang aerosol. Kalau buat saya Endo, kalaupun sampai ini kan kejadiannya dikasih tahu untuk semua, bisa ngebor 10-15 menit dengan kondisinya memang harus dipegangin. Karena si box itu tuh terinspirasi dari rawat inap. Jadi kalau rawat inap itu duduk, kalau dia mau isolasi, kepala pasien itu ditaruh di dudukan tempat tidurnya. Tapi karena dental chair itu ada ergonominya, itu kan nggak bisa. Nah karena ini tindakan darurat, misalnya kayak access opening, itu kan bisa ya, yang penting keluar gasnya dulu. Itu pakai itu masih memungkinkan, tapi kalau mau ngerjain video ya nggak bisa. Nggak mungkin ya, karena itu kan lama. Bisa stres, yang megangin ya capek. Iya betul dong. Kecuali di bawah nanti mungkin kalau sekarang kami kan lagi memodifikasi, nanti ada pegangan ke bawahnya, ada yang megang biar fix ya dok ya. Iya. Nah berarti itu cukup membantu ya dok ya? Kalau sampai sekarang minimal kan kita udah pakai N95 masker, N95 pakai masker lagi, pakai face shield. Itu membantu walaupun itu susah, itu nggak mudah. Karena kan masuk ke kotak, masuk tangan kita ke dalam, itu udah dicobain, itu susah. Jadi tapi kalau kita niatnya memang hanya untuk kayak yang ringan-ringan lah, ada misalnya preparasi tajam ditumpulkan, jangan enggak juga tuh kasihan pasiennya kan. Iya. Bedah mulut sama konservasi. Iya. Konservasi mobil. Betul. Iya. Cupitis irreversible, akses apital akut. Itu yang pasti datang ke rumah sakit. Kalau udah sekali mah ada. Iya. Jadi box itu bisa membantu, tapi memang untuk yang jangka waktu panjang itu nggak mungkin gitu. Jadi kami lakukan memang untuk tindakan yang benar-benar emergency. Kan kalau kebayang kan akses opening itu kemana-mana ya. Betul, gitu kan. Nah itu menyambung nih dok, dari bahasan kita tentang si aerosol trap. Nah kan akhir-akhir ini seminggu terakhir lah dok banyak udah mulai masuk nih postingan-postingan tentang vakum aerosol. Kalau menurut dokter gimana dok? Itu kira-kira bakal membantu nggak dok? Kalau dibedah itu kan
dia terisolasi ya. Dia harus ada gitu dok. aliran yang cukup baik ya, dan dia harus ada eksos untuk ngeluarin. Sebenarnya prinsipnya hampir sama gitu. Cuman ini portable. Kalau di rumah sakit benar-benar ditempel kan, masa portable. Nah, kalau saya mau bilang itu efektif atau enggak, karena belum ada jurnal yang sah. Tapi kalau untuk tindakan yang menurut saya, nanti juga kita mengerjakan tindakan emergensi yang bisa membantu. Iya. Untuk itu ditambah kita ini harus punya HEPA, harus ada filter. Jadi harus ada filter nah otomatis kalau memang berniat sekali gitu ya, klinik bisa atau rumah sakit ya, kalau nggak ngebuat itu ya ventilasinya kalau nggak baik sekali ya mungkin bisa jadi alternatif ya. Tapi kalau mau berdasarkan EBD mungkin sudah COVID akan banyak jurnalnya. Betul dok. Karena betul dok. Jadi nanti mungkin setelah alatnya ada bisa dicoba, mungkin baru bisa ngomong ya dok ya gimana sih? Gitu. Karena kemarin saya nyari tuh memang yang terakhir 2000-an jurnalnya itu hanya nyebutinnya HEPA, rubber dam gitu ya. Nah untuk ini kan sesuatu yang menurut saya penemuan gitu ya, penemuan yang mungkin tadinya ada di mana dan ini bisa diaplikasikan di dental. Ya nanti mungkin ada penelitian ini. Tapi kalau buat saya untuk tindakan emergensi apapun dilakukan, pasti pakai box aja dilakukan kan, apalagi pakai itu. Gitu. Jadi kalau mau saya bilang ini pasti bagus, saya belum ada buktinya juga. Tapi minimal kita berusaha, benar nggak? Berusaha untuk diri kita aman, pasien aman, terutama asisten yang nggak tahu apa-apa ya, kasihan. Betul. Padahal pegang suction aja ya dok ya. Yang terberat buat saya adalah betul. Iya. Bukan basa-basi, sehat-sehat ya, beneran tolong SOP diikuti. Karena awal-awal cukup sulit. Orang mau pakai APD, ya Allah. Itu gimana dok? Dokter udah coba dok APD level 3 itu? Kan sewaktu pas kejadian yang kudu pakai itu saya cobain ya. Itu kan sampai akhirnya, waduh ini mah nggak akan bisa, udah keringat. Akhirnya diganti pakai gown gitu kan. Waktu itu masih seminggu. Iya, memang susah. Tapi sekarang mereka semua harus. Iya, saya akhirnya kita kurus mungkin. Itu efek sauna. Iya, saya tuh nggak kebayangnya kita mau kerja pakai APD level 3, belum apa-apa kita tuh udah semaput, udah keringetan, udah nggak bisa napas. Di sini dia kan pakai juga kan? Iya. Itu si itunya bener-bener kelihatan. Jadi kalau kemarin di Glass kan ada yang nanya pakai mikroskop bisa nggak? Oh, astagfirullah, itu nggak akan bisa. Gak kelihatan apa-apa. Pakai lup aja gak bisa. Iya, nah itu dia dok. Pakai lup gimana dok? Akhirnya kalau menurut saya yang harus belajar adalah sekarang dental emergency itu apa aja. Karena itu ini sosialisasi soal dental emergency itu apa aja itu luar biasa susah jangan salah. Kan menurut SOP itu sebenarnya screening itu udah mulai dari telepon betul, terus dari depan aspek perawatan dan itu nggak mudah, bisa langsung ditolak, berarti kita dianggap menolak pasien, betul kan nggak boleh, ya kan? Tapi kalau kita terima tiba-tiba dia bukan kasus emergency, jadi emergency itu yang mana? Betul, makanya saya nyari EBD akhirnya, yang mana sih sebenarnya kasus emergency? Iya apa? Kalau sampai ada apa-apa, kita bisa mempertanggungjawabkan kan? Nanti dimarahin dinas bagaimana? Iya betul. Kalkulusnya dalam, regio itu memang harus akhirnya. Nah, beberapa jurnal mengatakan pakai low speed. Itu aerosolnya, tapi bayangkan bukan pakai low speed. Itu kayak waktu zaman saya koas, lama banget.
pakai mikromotor sampai panas. Iya, mungkin akan lebih cepat menurut saya ya, semakin terpapar sama pasien. Sedangkan itu 10 atau 15 menit. Jangan yang 1 jam diterima. Usahakan. Karena jangan-jangan kita juga carrier loh, hati-hati. Iya. Kita juga pembawa. Pasiennya kasihan. Jadi bukan berarti kita kepedean takut tertular. Iya. Iya. Nah, Belum berarti apalagi ya harus ini ya dok ya, berarti waktu kontak sama pasien juga harus diminimalisir ya? Ya, kalau aku berpikir misalnya dengan persiapan itu 30 menit, itu pun udah terlalu lama, jadi pastikan pasien tidak ada berada dalam tempat yang sama. Makanya sekali ya, itu IGD dibuat dulu, anak kecil nggak boleh masuk, gitu ya. Jadi cuma 1 orang yang masuk, gitu, jangan terlalu banyak, kan physical distancing juga. Jadi kalau dia tidak diapa-apakan di ruang tunggu aja, gitu. Jadi usahakan kita dekat sama pasien hanya 10 atau 15 menit gitu. Jadi apalagi keadaannya sekarang belum tentu semua mau mengaku. Waduh, apalagi mau puasa nih ya, mau puasa nih. Pasien itu pasti ingin giginya nyaman. Dicabut lah, ditambah lah yang belum belum, kita nyebutnya belum urgent, belum emergency, belum. Karena hati-hati ya, ada kata darurat, ada kata kegawat daruratan, ada penting, itu beda kasusnya. Ya, contohnya gimana? Kalau kegawat daruratan kan logikanya itu kayak flagmon, sampai nafasnya udah kembang kempis, itu orang-orang BM luar biasa. Itu harus beliau lakukan tindakan. Itu kegawat daruratan karena menyangkut kematian. Kalau darurat itu beda lagi. Misalnya sakit gigi, sesakit-sakitnya gigi, ya biasanya ada nggak menyebabkan kematian? Jarang ya, Yun ya, jarang kan? Cuman orangnya tuh mati nggak bisa makan aja gitu kan? Iya betul itu dia dok. Tapi kita harus bisa menangani, karena kalau udah masuk serabut A, C, itu sakit sekali. Dilakukan sedative dressing dan macam-macam dilakukan, karena jangan sampai pasiennya kualitas hidupnya menurun, kan akhirnya daya tahan tubuhnya turun, dia bisa kena COVID gara-gara sakit gigi. Betul. Jadi panjang urusannya itu kan? Juga kan? Iya. Betul. Luar biasa makanya dok. Nah ini dok, ada pertanyaan juga nih dok. Ya. Nah, dari teman kita nih, dari Dokter Nindya. Halo Anin. Nah, katanya kangen ya sama kalian. Iya, kita kapan ketemu lagi, Dok? Jadi curhat. Dok, untuk kasus pulpitis iref simptomatik, perawatan endo sampai tahap mana ya, Dok, sebaiknya? Apabila diberi obat masih sakit ya, Dok? Nah, sehat terus ya, Dok. Ini irreversible itu paling banyak, apalagi yang simptomatik itu udah dikatakan dental emergency. Jadi yang asimptomatik ya kalau menurut AE. Jadi kalau yang simptomatik, kalau sedative dressing dia nggak bisa, otomatis kita harus melakukan minimal pulpotomi. Pulpotomi harus bisa 10-15 banding. Nah, dok, pasang rubber dam-nya aja. Betul. Jadi otomatis memang keadaannya harus kondusif. Memang akhirnya kayak barang-barang yang bisa membuat udara lebih baik di dalam ruangan gitu ya, nggak tetap itu membantu sekali. Bayangkan rubber dam aja keadaan normal itu kita bisa keringetan, apalagi pakai hazmat. Aduh, di belakang ya. Jadi kalau keadaan buruk kita harus mau pulpotomi. Kalau saya sendiri ya mau tidak mau harus mau, kalau seandainya amit-amit ada pasien memang harus begitu ya. Kalau bedah mulut mungkin cabut aja mungkin ya. Kalau bedah mulut lebih cepat. Tapi kalau buat kita minimal sudah dressing dilakukan, tutup tambalan sementara. Tapi kalau memang tidak bisa, memang kita melakukan pulpotomi mau tidak mau jadi gimana. Nanti kalau udah COVID selesai, pulpotomi lakukan.
Berarti atau kita lakukan root canal treatment lah. Iya. Gitu ya. Setelah pulpotomi itu berarti langsung tutup Betul. GIC mungkin dok? Kemarin disarankannya adalah tambahan sementara yang disinar. Oke. Itu Glassman loh. Iya. Itu dia, karena dia berpikir coronal leakage itu yang dikhawatirkan. Ya, itu hampir semua. Nah, jadi otomatis kalau tambahan sementara yang kita yang gampang rapuh itu jangan. Jadi yang disinar. Harus ya, jatuhnya apapun lah. Ya. Betul, sebentar. Jadi dibentuk juga. Jangan sampai dia rusik karena traumatik oklusi. Nah. Jadi ini sakit kepalanya karena traumatik. Overhang. Okay. Iya. Nah itu jadi apa ya? Sekarang kan berarti di IGD itu kasus yang paling menantang apa nih dok? Selain kita pakai APD? Abses tuh. Nah itu gimana? Abses itu nggak bisa cuma dipegang-pegang dikasih antibiotik, nggak bisa. Emang harus kita bor, itu tidak mau, itu naif itu. 2 minggu lagi pasiennya sakit. Iya. Nah otomatis berarti kita sebatas harus buka dulu. Otomatis memang kita minimal melakukan open bore dulu ya, gitu. Cuman memang sih kalau idealnya kemarin dari baca dan memang kita harus langsung melakukan karena treatment kan, tidak dibuka. Ya kalau memungkinkan ya idealnya. Kalau enggak ya terpaksa kita harus minum obat dulu gitu pasiennya. Ya memang teori yang terbaru sebenarnya harusnya ditutup. Kita lakukan shaping cleaning, ya kan? Lakukan shaping cleaning lah, medikamen tutup gitu. Ya kalau perlu kita shaping sekarang pakai yang terbaru lah, cuman 1 file gitu, mau bagaimana lagi. Yang penting keluar dulu semua yang kotor-kotornya di dalam gigi, bisa secepat mungkin gitu ya. Jadi kita misalnya pakai NaOCl juga jangan yang 2,5 atau lama, ya kan? Kan udah pakai rubber dam dong. Makanya yang bagus gitu ya. Kalau perlu yang ada tambahan deterjennya biar cepat gitu. Agitasi lah, kalau misalnya 10-15 menit selesai. Gimana itu dok caranya? Oh ya, tapi inform consent ya, inform consent sama pasiennya. Itu penting. Karena apa? Kita akan lama berhadapan dengan pasiennya dikasih pilihan. Jangan pasien yang nggak dikasih pilihan, itu nanti dia kalau sakit lagi dia bisa marah. Iya, ya kan? Nah ini kan keadaannya COVID, jadi harus diterangkan, bla bla. Ini kami berusaha berupaya seideal mungkin, tapi tidak mungkin yang terlalu lama. Karena kesehatan pasien itu. Betul. Jadi akhirnya memang kalau mau cepet banget, udah gede banget lubangnya, memang kalau dia nggak kuat banget ya dicabut memang. Kalau di emergency ini terpaksa sih. Ini kalau dia banget ya daripada dia bikin fragment di sini, udahlah. Nanti kelamaan kalau PSA. Kondisinya kalau kayak gitu. Tapi kalau gigi depan itu kan bisa cepet. Ya bisa lah. Gigi depannya. Jadi kita latihan di rumah aja ya, cara berdiri cepat, paling cepat, paling cepat. Iya, daripada bengong-bengong aja. Iya betul. Nah makanya teman-teman semua, yuk latihan pakai rubber dam. Anak saya udah bisa loh pakai rubber dam. Saking ngeliatin saya lagi apa? Ini rubber dam. Berarti mau jadi coba dokter gigi ya, yuk, Bin. Nah dok, ini ada pertanyaan lagi nih. Ini dari teman saya nih, Dokter Dani. Halo dok. Katanya mau tanya dok, kalau terpaksa harus dilakukan penambalan dan harus menggunakan bor, saran dokter gimana dok? Oke, dokter pastikan APD-nya lengkap. Ya kalau dokter bisa, kalau saya sih sekarang kalaupun mau ngebor emang sudah pakai box itu lah, kalau bisa 10 menit lah. Kalau pegangin dulu lah itu sampai asisten tambah 1 ya. Dok, itu asisten megangnya di mana dok? Di belakang. Kitanya di mana dok? Dokter dari arah jam berapa? Kita di samping. Jam 10 mungkin ya. Jadi kalau di foto aku di IG ada tuh posisi yang di belakang, nah itu tuh megangin. Oh ya. Aku kan jadi pasien, itu megangin. Nah, tapi kalau seandainya dia susah, jadi kalau mau ya gelas ionomer dulu lah.
Nambalnya. Ya. Ya yang enggak, tapi sih tetap dieskavasi ya, diusahakan. Jadi teori deep margin